Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Liana dengan NIM 211030076 dari kelas MPI 4 semester 4. Dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Manajemen Laboratorium dengan materi Kebijakan, Kesehatan, dan Keamanan dalam Laboratorium oleh dosen pengampu Bapak Agus Prasetyo, SPD MPD. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu ada tanggung jawab keselamatan dan keamanan di dalam laboratorium. Jadi tanggung jawab keselamatan pada laboratorium yang pertama ialah dari pemimpin. Tanggung jawab keselamatan dan keamanan sepenuhnya tergantung pada kepala lembaga dan satuan pelaksanaannya. Dalam beberapa kasus, pimpinan lembaga bisa jadi memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan selamat. Pimpinan juga bisa membuat perbedaan dalam meyakinkan pekerjaan untuk mematuhi program keselamatan dan keamanan. Pekerja bahkan akan mengabaikan program yang dirancang dengan baik jika manajemen puncak mengabaikannya. Yang kedua itu ada Komite Pengawas Keselamatan dan Keamanan atau CSSO. Jadi setiap lembaga harus menunjukkan petugas keselamatan dan keamanannya atau CSSO. CSSO ini membangun dan mendukung upaya bersama untuk mengelola kesehatan dan keselamatan untuk memberi panduan kepada orang di semua tingkatan. CSSO harus dibekali dengan pengetahuan, tanggung jawab, kewenangan untuk mengembangkan dan menegakkan sistem manajemen keselamatan dan keamanan yang efektif. Adapun tanggung jawab CSSO itu yang pertama mengembangkan dan mematuhi program keselamatan dan keamanan terpadu di sepanjang masa pakai semua bahan laboratorium. Yang kedua untuk melakukan audit dan inspeksi kepatuhan. Yang ketiga ialah mengelola dan menyelidiki insiden yang melibatkan bahan-bahan atau cedera. Dan yang keempat yaitu manajer pelatih, supervisor, pegawai, dan yang harus mematuhi program keselamatan. Adapun manajer, supervisor, dan asisten praktikum yaitu memiliki tanggung jawab, yaitu yang pertama memastikan pegawai laboratorium menerima pelatihan tentang keselamatan dan keamanan umum. Dan yang kedua, memastikan pegawai laboratorium memahami cara kerja dengan bahan secara aman. Ketiga ialah menyediakan pelatihan untuk bahan tertentu dan prosedur spesifik, termasuk cara mengembangkan dan menelaah SOP. Yang keempat yaitu memberikan pekerjaan laboratorium, peralatan kendali, teknik, dan peralatan perlindungan diri yang diperlukan untuk bekerja dengan bahan secara aman. Dan yang kelima ialah memastikan bahan laboratorium memiliki tingkat keamanan yang sesuai dengan bahan peralatan. Adapun tanggung jawab siswa, mahasiswa, dan pengguna laboratorium yaitu yang pertama mengikuti pelatihan keamanan laboratorium pastinya ya, dan yang kedua meninjau prosedur tertulis dan mematuhi prosedur tersebut. Yang ketiga yaitu memastikan dapat memahami bahan dan protokol kesehatan dan keamanan sebelum bekerja dengan suatu bahan atau prosedur yang utama. Keempat yaitu meninjau atau mengembangkan dan persetujuan SOP. Dan yang kelima bertanya kepada supervisor laboratorium atau CSSO tadi jika tidak yakin tentang keselamatan kerja. Dan ada juga cara menerapkan peraturan, program, dan kebijakan keselamatan dan keamanan di laboratorium, yaitu ada 3 poin, yaitu yang pertama kendali administratif, yang kedua inspeksi reguler, dan yang ketiga kebijakan penegakan peraturan dan intensif. Adapun
Penjelasannya nih yang dari ketiga poin tadi, yaitu kendala administratif itu yaitu meliputi peraturan, program, dan kebijakan yang didefinisikan dan disampaikan dengan jelas, seperti peraturan keselamatan dan keamanan umum, terus juga prosedur kebersihan dan pemeliharaan, dan juga yang terakhir panduan penggunaan bahan dan penelitian. Adapun poin yang kedua tadi yaitu inspeksi reguler, yaitu memiliki poin-poin, yaitu yang pertama pelaporan insiden, yang kedua penyelidikan insiden, dan yang ketiga tindak lanjut atas insiden. Adapun kebijakan penegakan peraturan dan intensif, yaitu penegakan peraturan, program, dan kebijakan, dan juga pengakuan dan pemberian penghargaan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi kita pada hari ini, yaitu salah satu faktor yang paling penting dari suksesnya sistem manajemen keselamatan dan keamanan adalah komitmen pimpinan lembaga. Jadi pimpinan lembaga harus mengambil langkah awal untuk menciptakan rencana dan menugaskan orang untuk menetapkan rencana tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.